Halo sahabat review film channel, kita bertemu lagi. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah panda yang gemuk yang ditakdirkan terpilih menjadi pendekar pilihan. Film yang bergenre animasi, action, drama, dan keluarga ini disutradarai oleh Mark Osborne dan John Stephenson dan dirilis tahun 2008, dan judul film ini adalah Kung Fu Panda. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur kisahnya, dan video ini mengandung spoiler. Terima kasih yang sudah like dan subscribe ya. Oke, kita lanjut. Scene dibuka dengan seekor panda gemuk yang baru tersadar dari mimpinya. Mimpi bertarung dengan 5 kesatria lainnya untuk menjaga perdamaian. Lalu dia bergegas pergi ke restoran ayahnya. Panda ini bernama Po. Po bercerita bahwa semalam dia bermimpi tentang mie. Jelas sang ayah merasa senang karena memang itu yang ayahnya mau, yaitu meneruskan usaha yang sudah turun-temurun. My son finally having the noodle dream. Lalu Sin berpindah ke tempat seekor hamster yang bernama Master Shifu sedang melatih kelima murid-muridnya. Kelima muridnya itu secara khusus dilatih untuk menjaga perguruan tersebut. Lalu Master Shifu dipanggil oleh Master Oogway. Master Oogway sendiri adalah seekor kura-kura yang menjadi suhu di perguruan tersebut. Master Oogway bahkan mempunyai kemampuan melihat masa depan. Master Oogway bercerita bahwa Tai Long akan keluar dari penjara dan menyerang perguruan tersebut. Maka dari itu Master Oogway meminta kepada Master Shifu untuk mempersiapkan seorang pendekar naga untuk menghadapinya. Tai Long sendiri menjadi jahat karena tidak terpilih menjadi The Chosen One, yaitu pendekar yang berhak mendapatkan scroll naga. Hingga akhirnya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya. Lalu Master Shifu menyuruh anak buahnya Zeng untuk memperketat penjagaan penjara, dan Master Oogway berkata satu-satunya cara untuk menghadapi Tai Long adalah dengan menemukan kesatria naga atau Dragon Warrior. The answer becomes clear. Sin lalu berpindah ke restoran Po. Po terlihat sedang melayani pelanggan. Lalu Po kaget ketika melihat poster perekrutan murid kungfu. Dian berniat untuk mendaftarkan diri, tapi sang ayah dengan sigap meminta Po untuk segera pergi ke sana, tetapi dengan membawa jualannya. Dengan kata lain, Po disuruh jualan dong di sana. Karena sang ayah yang meminta, Po tidak bisa menolak, dan sesampainya di istana Giok, Po kesulitan membawa gerobak jualannya dan meninggalkannya karena takut terlambat sampai di istana Giok, mengingat dia sangat ngepanas banget sama kelima pendekar anak buah Master Shifu tersebut. Tapi sayang gerbang sudah tertutup. Tidak kehabisan akal, Po lalu mencari jalan masuk agar bisa menyaksikan siapa pemenang yang terpilih menjadi pendekar naga tersebut. Dengan berbagai cara, Po mencoba untuk masuk ke dalam. Lalu Po mencoba menarik tali yang diikatkan ke pohon. Tujuannya ialah agar bisa memantulkan tubuhnya masuk ke dalam. Namun percobaan ini gagal dan jatuh ke gerobak petasan. Lalu Po berinisiatif membuat sebuah kursi dengan dikelilingi petasan. Tujuannya agar bisa terbang dan masuk ke dalam istana. Sementara di dalam istana, Master Oogway sedang memilih pendekar naga, dan secara kebetulan Po jatuh dong tepat di hadapan Master Oogway. Oh. Dan secara kebetulan pas banget jari Master Oogway sedang menuju ke arah Po, dan Master Oogway pun menyatakan bahwa Po adalah sebagai Dragon Warrior. Walaupun pendekar lainnya merasa ini tidak mungkin. Lalu Master Shifu bertanya, kenapa harus Po? Dan Master Oogway menjawab, semua tidak ada yang kebetulan. Dan kelima murid Master Shifu minta maaf pada Shifu karena gagal dalam pertandingan. Sin lalu berpindah ke Zeng yang disuruh oleh Master Shifu melihat kondisi penjagaan penjara. Para penjaga di sana pun merasa tersinggung.
karena merasa diremehkan, dan si penjaga mengajak Zeng masuk untuk memeriksa kondisi keamanan di sana. Dan penjaga tersebut berkata kepada Zeng agar tidak khawatir atas penjagaan di sana karena si penjaga merasa sudah maksimal dalam pertahanan penjagaannya. Behold Tai Long. Lalu Zeng mencoba menginjak ekor Tai Lung dan memang benar, Tai Long kala itu tidaklah bergerak sama sekali. Dan Zeng pun diantar keluar karena sudah percaya. Tetapi tanpa disadari Zeng dan penjaga, Zeng menjatuhkan sehelai bulunya dan itu dimanfaatkan oleh Tai Long sebagai senjata untuk membuka kuncinya satu waktu nanti. Selalu berpindah ke istana Giok. Di situ Master Shifu mencoba mencela Po dengan mengatakan bahwa Po tidak pantas menjadi Dragon Warrior karena berbadan gemuk dan bau. Lalu Po diajak ke tempat latihan. Nampak kelima murid Master Shifu sedang latihan dan Po di sini merasa tidak percaya diri dan meminta untuk latihan di tahap awal saja. Dan Master Shifu menyuruh Po untuk memukul sebuah patung boneka dan Po pun terpental dan masuk ke arena pelatihan secara tidak sengaja dan babak belurlah tuh si Po. Aduh Po ada-ada saja memang tingkahnya. Setelah selesai latihan lalu mereka pun pulang. Dan mereka semua mengungkapkan kekecewaan mereka kepada Master Oogway yang memilih Po untuk menjadi Dragon Warrior. Di tempat istirahat, Po secara tidak sengaja masuk ke kamar bangau dan berbincang sebentar, lalu keluar lagi dan salah masuk kamar lagi ke kamar Tigers. Tigers yang mengatakan Po tidak layak berada di sini. Po pun merasa sedih dan pergi menyendiri ke atas bukit. Di sana Po ditemui oleh Master Oogway. Master Oogway lalu mengatakan tidak perlu menyesal atas pilihannya. Kemarin adalah sejarah dan hari esok adalah misteri. Lalu berpindah ke penjara dengan menggunakan sehelai bulu Zeng. Tai Long berhasil melepaskan diri dari ikatan rantai yang mengikat tubuhnya dan lalu menyerang petugas jaga yang ada di situ. Hanya sekali lompatan dia berhasil menyerang petugas keluar dari penjara tersebut. Lalu Tai Long berpesan kepada Zeng agar menyampaikan pesannya kepada Master Shifu bahwa Tai Long sudah bebas. Real Dragon Warrior is coming home. Scene lalu berpindah ke asrama para pendekar. Kelima pendekar sudah terlihat siap untuk latihan, sedangkan Po tidak ada. Lalu Master Shifu mengabaikannya dan menganggap Po telah pergi dari asrama. Namun pada saat sampai mereka di kuil dan membuka pintu kuil, ternyata Po sedang latihan di sana. Lalu Master Shifu membuka pelatihan untuk Po dan kelima murid Master Shifu, membuat babak belur Po karena tidak bisa melawan. Tetapi Po tidak mau menyerah. Master Shifu kesal dan mencoba menyerang Po hingga melempar keluar istana. Pada malam harinya di asrama, Po diobati oleh Mantis dan Pepper dan hubungan mereka pun semakin dekat. Pepper mengatakan bahwa Master Shifu tidak jahat. Di tengah-tengah obrolan mereka, Tigers tiba-tiba masuk dan meneruskan cerita tentang Master Shifu. Dulu sebelum ada Tai Long, Master Shifu tidak seperti itu, dan inilah kisah Tai Long. Dulu Tai Long ditemukan di sebuah tempat pada saat masih bayi. Tai Long dibesarkan dan dijadikan murid pertama oleh Master Shifu. Master Shifu terus melatih Tai Long hingga dewasa dan berharap Tai Long menjadi Dragon Warrior. Tetapi Master Oogway tidak setuju karena sisi jahat dari Tai Long lebih dominan dibanding sisi kebaikannya. Lalu Tai Long merasa kecewa dengan keputusan Master Oogway yang menyerang istana dengan niat merebut
gulungan Dragon Warrior yang mempunyai kekuatan super. Master Shifu mencoba menahannya tetapi tidak mampu hingga Master Oogway harus turun tangan. Hingga akhirnya Tai Long dipenjara dan sejak saat itu Master Shifu tidak pernah tersenyum. Sin berpindah ke Zheng yang datang menemui Master Shifu dan menyampaikan pesan Tai Long. Lalu Master Shifu menghampiri Master Oogway dan mengatakan telah salah memilih Dragon Warrior, dan Master Oogway menjawab, di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Kau harus percaya pada takdir dan proses. Lalu Master Oogway menyerahkan tongkatnya dan berkata, kau harus meneruskan perjalanan tanpa aku. Lalu ditampakkan Master Oogway pergi meninggalkan Master Shifu. Dengan kata lain, Master Oogway telah meninggal. Sin lalu berpindah ke asrama. Di saat mereka sedang makan mie dan Po bercanda menyerupai Master Shifu, tiba-tiba Master Shifu sudah ada di belakang Po. Dan Master Shifu mengabarkan Tai Long sudah berhasil kabur dari penjara dan sedang menuju ke kemari. Master Shifu juga mengabarkan bahwa Master Oogway sudah meninggal. Lalu Tigress meminta izin untuk melawan Tai Long, tetapi Master Shifu melarangnya karena ingat perkataan Master Oogway bahwa Po lah yang hanya mampu melawan Tai Long. Spontan Po merasa ketakutan dan berusaha pergi dari situ, tapi dicegat oleh Master Shifu dengan mengatakan Po tidak boleh kabur. Lalu Tigress berinisiatif untuk menghadang Tai Long dan ditemani keempat temannya, mereka pun pergi. Sin lalu berpindah ke pagi hari. Master Shifu tidak menemukan semua muridnya di kuil. Lalu dia pergi ke dapur dan betapa kagetnya melihat semua stok makanan sudah habis dan kerusakan pada pintu dan jendela akibat ulah Po. Ini Master Shifu pun mendapatkan sesuatu tentang diri Po. Dan Master menguji kembali tentang Po. Dia mengatakan bahwa ada makanan yang paling enak di dapur pojok bagian atas. Dan terbukti Po mengambil makanan dengan posisi kuda-kuda yang sempurna sebagai dasar latihan kungfu. Dan muncullah ide bahwa melatih Po dengan memancingnya dengan makanan. Lalu Po diajak ke atas gunung untuk latihan. Walau Po sangat lelah, tetapi lelahnya hilang ketika Master Shifu mengatakan ini adalah tempatnya para master kungfu dan dia bersedia melatih Po sekarang. Latihan pun dimulai dengan kefokusan, kekuatan, dan kecepatan. Tiada hari tanpa latihan. Dengan menggunakan makanan untuk melatih Po, Master Shifu terus mengasah kekuatan Po. Walau Po gagal terus dalam merebut makanan dari tangan Master Shifu, hingga satu waktu Po berhasil merebut satu makanan dari tangan Master Shifu. Sin lalu berpindah ke Tigress dan teman-teman yang menghadang perjalanan Tai Long menyerang istana Giok. Pertarungan pun berlangsung di sebuah jembatan. Tujuan Tigress adalah memutus jembatan agar Tai Long tidak bisa menyeberang sampai ke istana Giok. Tetapi sayang mereka dapat dikalahkan oleh Tai Long, dan kelima pendekar itu pun pulang dengan sebagian badan mereka ditutup jalan darahnya. Master Shifu dan Po pun merasa kaget. Lalu Master Shifu membuka titik syaraf yang telah Tai Long lumpuhkan. Po merasa ketakutan. Dia berpikir jika temannya yang sakti saja kalah, apalagi dirinya. Tetapi di sini Master Shifu terus memberi semangat kepada Po dan memberikan gulungan Dragon Warrior. Po sangat bersemangat dan membuka gulungan tersebut. Tetapi pada saat dibuka, nah, kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Master Shifu pun heran, kenapa kosong? Kenapa tidak ada apa-apa? Lalu Master Shifu meminta kelima muridnya untuk mengevakuasi warga agar tidak terkena amukan Tai Long.
dan Master Shifu berencana dia sendiri yang akan menghadapi Tai Long. Scene berpindah ke Po yang bertemu dengan ayahnya, mengajak ayahnya pergi mencari tempat yang aman. Di sela-sela obrolan mereka, ayahnya berkata akan memberikan resep rahasia mie yang enak. Lalu Po bertanya, apakah itu ayah? Ayahnya menjawab, tidak ada nak, tidak ada resep rahasia apa-apa. Untuk menjadikan sesuatu yang spesial, kau harus menjadikan hal tersebut spesial. Itulah rahasianya. Dan Po teringat dengan gulungan Dragon Warrior dan mencoba membukanya. Pada saat Po membukanya, dia hanya melihat bayangan dirinya sendiri dan dia semakin yakin bahwa dirinya spesial. Dan semangat prajuritnya pun kembali lagi. Lalu Po berniat akan kembali ke kuil untuk menyelamatkan Master Shifu, membantu melawan Tai Long. Di kuil, Master Shifu telah kedatangan Tai Long dan pertarungan pun terjadi antara Master Shifu dan Tai Long. Master Shifu terlempar ke dalam kuil dan betapa kagetnya Tai Long bahwa gulungan Dragon Warrior sudah tidak ada. Dan memaksa Master Shifu untuk mengatakannya di mana gulungan tersebut berada. Tepat waktu saat Master Shifu mau dihabisi, tiba-tiba datanglah Po. Hey! Buddy, I am the Dragon Warrior. Tai Long merasa aneh, kenapa harus pandai menjadi Dragon Warrior? Dan lalu Tai Long menyerang Po untuk merebut gulungan tersebut. Sesaat kemudian Tai Long berhasil menjatuhkan Po dan mengambil gulungan tersebut. Alangkah terkejutnya ketika dibuka ternyata gulungan itu kosong. Dengan kemarahan yang memuncak, Tai Long kembali menyerang Po. Dengan kekuatannya mencoba melumpuhkan Po. Tai Long berusaha menyerang Po, tapi karena tubuh Po tertutup bulu yang tebal, serangan Tai Long tidaklah berpengaruh apa-apa bagi Po. Malah sebaliknya, Po berhasil membuat Tai Long terpental jauh akibat badan Po yang memantul. Po tambah percaya diri dengan kekuatan lemak yang dimilikinya. Po membuat Tai Long terpental jauh ke langit. Dan pada saat terjatuh, Po menggunakan jurus andalan yang diajarkan Master Shifu, yaitu jurus genggaman jari Wuchi, yang kekuatannya tidaklah diragukan hingga bisa mengalahkan Tai Long. Dan boom! Dan masyarakat pun kini mengakui bahwa Po adalah seorang Dragon Warrior. Kelima pendekar pun memberi hormat. Ayah Po pun merasa bangga. Po lalu teringat kepada Master Shifu, lalu menyusulnya ke kuil dan ternyata Master Shifu masih hidup. Master Shifu sangat berterima kasih kepada Po karena telah menyelamatkan negeri. Dan film pun usai. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya Review Film Channel mohon pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.